Yang manakah harta yang berharga yang disebutkan di dalam ayat itu? Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dianggap, tidak dipandang untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum menginfakkan harta yang kamu cintai. Di surat 3 ayat 92. Harta yang berharga ya, jadi ketika manusia itu hendak disatukan antara jiwa dengan jasadnya, saya gambarkan seperti ini. Ini terjadi dulu peristiwa secara terima amanah. Ya, Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Kemudian mereka menolak, lalu majulah manusia. Ini yang bermakna manusia, ini yang bermakna langit, bumi, dan gunung-gunung. Majulah manusia menerima amanah, sehingga ini yang menjadi amanahnya. Jadi amanah adalah jasadnya atau jasad manusia ya dalam hal ini. Nah, ketika manusia menerima amanah ini, ya maka ditetapkanlah baginya ajalnya. Ajal itu masa pakai dari jasadnya ini. Yang kedua rezekinya. Nah, inilah yang disebut dengan hartanya ya. Harta dalam hal ini adalah kelengkapan dari jasadnya. Jadi semakin lengkap jasadnya itu bermakna hartanya semakin banyak. Kemudian kalau jasadnya ini ada yang cacat, nah berarti ya hartanya berkurang. Kemudian yang terakhir adalah jodoh ya. Jodoh dalam hal ini adalah apakah dia berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Jadi ini yang disebut dengan harta. Lalu kemudian bagaimana menginfakkan harta ini? Jadi Allah membuat sebuah kondisi bahwa ketika manusia ini tercipta dari laki-laki dan perempuan, baginya terdiri dari berbagai suku bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu menunjukkan bahwa keragaman yang muncul dari penciptaan jasad ini. Nah, inilah yang menjadikan bisa berlakunya tugas kekhalifahan, bisa menjadikan setiap orang bisa bermanfaat atau memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian kita melihat istilah kaya dan miskin. Yang mana yang disebut dengan kaya dan miskin terhadap harta kita ini? Yang disebut dengan kaya adalah apabila jasad ini memiliki kemampuan tertentu, kelebihan tertentu yang bisa memberikan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Yang disebut dengan miskin adalah dia memiliki kekurangan sehingga dia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kekurangannya itu. Oleh karena ya manusia diberikan kemampuan dan kekurangan yang berbeda-beda, akhirnya di antara mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Adapun materi yang ada di sekeliling kita, sebutlah dalam hal ini uang ya, atau kekayaan ya, ada yang berlebih dan ada yang kekurangan dari sisi materi. Ini adalah merupakan situasional, situasi lingkungan agar jasad ini bermanfaat, jasad ini bisa bekerja. Yang memiliki materi yang banyak, yang memiliki uang yang banyak, dia membutuhkan orang lain ketika dia sedang sakit, ketika dia hendak membangun rumah, ketika dia hendak
membangun istana dan sebagainya. Sementara orang yang tidak memiliki uang tadi, tapi dia memiliki kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang sakit, atau bisa membangun rumah, atau bisa membangun istana, sehingga dengan demikian terjadilah saling membutuhkan antara manusia itu. Nah, dengan keadaan mereka saling membutuhkan satu sama lain, saling memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga harta inilah menjadi bermanfaat, ya. Jasad ini menjadi bermanfaat. Itu yang disebut dengan menginfakkan harta yang berharga, yaitu membuat jasad ini memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ketika sudah memberikan manfaat, maka tugas selanjutnya adalah bagaimana ketika melakukan itu, tauhidnya jalan. Kenapa tauhidnya harus ada? Karena kalau tidak ada tauhid di dalamnya, maka apa yang dilakukannya ini tidak akan memberi manfaat baginya di akhirat. Tetapi kalau tauhidnya ada, dia lakukan atas niat ikhlas semata-mata karena Allah, maka ini akan digantikan jasadnya ini untuk kehidupan selanjutnya. Nah, ketika jasad ini digantikan dalam keadaan yang sangat sempurna, tidak ada cacat, itu yang disebut dengan surga. Ya, ini akan tergantikan dengan, ya, di akhirat nanti dengan jasad yang lebih sempurna, itu yang disebut dengan surga. Tetapi ketika jasad ini tidak diinfakkan atau berinfak namun kemudian tidak ikhlas di jalan Allah, maka jasad ini akan cacat. Ketika dia cacat, maka itulah yang disebut dengan neraka. Keadaan surga, keadaan neraka tergantung pada jasadnya ini dalam kondisi apapun, dimanapun dia berada. Ketika dia sempurna, dia akan bahagia. Ketika dia cacat, maka dia akan menderita. Yang perlu juga saya jelaskan di sini adalah bahwa kalau kita berinfak bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri dengan harta kita ini, melainkan juga kita harus menyelamatkan orang yang tempat kita berinfak itu. Dalam hal ini adalah terjadi saling interaksi, saling membutuhkan antara satu dengan lain. Yang saya maksudkan adalah ketika kita memberikan kelebihan harta yang kita miliki, jangan diberikan kepada orang yang hanya meminta, yang menengadahkan tangan. Karena apa? Karena ini hanya akan menjadikan dia akan celaka. Ketika seorang manusia itu hanya menengadahkan tangannya kepada kelebihan orang lain, sehingga jasadnya ini tidak berguna. Ketika jasadnya tidak berguna, di akhirat nanti dia akan menemukan jasad yang cacat. Jadi yang harus kita lakukan adalah ketika kita berinfak atau bersedekah, ya, itu harus ditukar dengan infak atau sedekah dengan cara yang berbeda. Misalkan, ya, ketika kita memiliki kelebihan uang, maka yang harus kita berikan adalah orang-orang yang bisa bekerja, yang mampu bekerja. Misalkan kepada seorang petani, ya, kita sewakan traktor untuk membajak sawah, ya, jangan dikasih cuma-cuma, disewakan supaya dia bekerja, supaya jasadnya ini bermanfaat. Ya. Berikan modal kepada orang-orang yang ingin bekerja, ingin membuka bengkel misalnya, atau ingin membeli perahu untuk mencari ikan, ya, itu harus disewakan, jangan dikasih cuma-cuma. Ya. Ketika disewakan, ya, uang yang kembali kepada kita itu bisa kita gunakan lagi untuk menjadikan orang-orang lain lagi memberi manfaat. Kita bisa menjadikan mereka bisa berusaha. Ya. Jadi dihindari memberikan kepada orang yang hanya meminta tanpa mempergunakan jasadnya ini, karena hal demikian bisa mencelakakan orang lain. Kita mencelakai orang yang kita tempati berinfak atau bersedekah. Ya. Oleh karena itu, ya, lebih bagus kita memberi kail atau pancing kepada seseorang daripada memberikan kepadanya ikan atau memberikan kepadanya uang. Dengan memberikan dia
kail atau pancing, menjadikan dia bisa bekerja dan bisa mencari ikan lebih banyak yang bisa juga memberi manfaat kepada orang lain. Adapun kepada orang yang jasadnya ini betul-betul tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa katakanlah dicacat seluruh jasadnya, maka inilah disebut dengan orang yang fakir. Ya, orang yang fakir itu harus diberi makan, harus disuapi ketika dia makan. Nah, itu boleh. Tetapi kepada orang-orang yang memiliki kelebihan, ya hendaklah diperlakukan seperti itu. Ya, berikan modal bagi dia agar kelebihannya itu bisa memberi manfaat bagi orang lain, dan itulah yang menyelamatkan dirinya sendiri.